Tanah Abang siap bangkit, lepas dari pandemi. Kita saksikan di seluruh tenda, stand penuh semua, dan ini apresiasi yang sebesar-besarnya untuk panitia telah membuka dan mengadakan momen ini untuk warga masyarakat Tanah Abang agar lebih siap lagi menghadapi tantangan ke depan. Tanpa mengurangi apa yang disampaikan Pak Seko, kegiatan ini pada prinsipnya adalah menjunjung Tanah Abang bersatu. Sukses Jakarta untuk Indonesia. Jadi kalau melihat Tanah Abang harus lebih dekat. Jadi Tanah Abang itu sangat berpengaruh kepada semua sektor ya, bukan hanya budaya, bukan hanya ekonomi, tapi semua sektor. Menghadapi tahun politik ini, kami harapkan Tanah Abang itu lebih sejuk dengan kegiatan-kegiatan yang memang baik ini ya, dan kami selaku warga Tanah Abang sangat mengapresiasi kegiatan semacam ini, apalagi bentuk ini adalah bukti bahwa Tanah Abang ini jauh daripada tahun-tahun yang lalu ya. Jadi sudah ada hal-hal yang baru yang menurut kami ini bisa membuktikan kepada semua kalangan dan semua wilayah, nantinya Tanah Abang sekarang lebih berbeda lah. Kita satu lagi, kawasan Tanah Abang kan memang sangat strategis, artinya banyak potensi dari lokal yang masuk. Apalagi Pak Deka ini kan salah satu anggota DPD yang tahun ini kembali ya maju ya. Apa yang menjadi solusi sehingga tokoh-tokoh Tanah Abang maupun anak muda ini lebih kreatif dan bisa bersaing serta dalam transformasi digitalisasi? Ya, jadi pastinya dengan pertumbuhan ekonomi yang sangat setelah pandemi ya, pasti pertumbuhan ekonomi kita ini agak melambat, dan kami selaku warga Tanah Abang dan anak-anak muda lebih kreatif lagi untuk apa? Untuk melihat peluang. Bagaimana peluang ini bisa bersama-sama untuk diambil ya, karena menghadapi zaman digitalisasi ini kita harus siap gitu. Kalau nggak siap ya bahaya. Secara bersaingan juga harus siap. Secara bersaing harus siap, karena Tanah Abang ya itu dia, Tanah Abang itu merupakan salah satu sektor ekonomi yang sangat membantu daripada DKI Jakarta. Satu lagi Pak, harapan bagi ekonomi kreatif di Tanah Abang, artinya yang lokal ya, untuk bisa tumbuh dan berkembang Ya. apa yang menjadi satu Pastinya ekonomi untuk UMKM yang ada di Tanah Abang harus dapat bersaing ya, bersaing dengan secara langsung, karena bukti bagaimana ekonomi ini tumbuh ya, tumbuh kembang banyak beberapa sektor, bukan hanya di pakaian tapi juga ada di beberapa juga makanan ya, banyak sekali ya. Setelah Tanah Abang itu kuliner ini banyak sekali kan, membuktikan bahwa Tanah Abang tidak sepi dari pagi sampai malam seperti itu. Terima kasih Pak Tete ya. Sama-sama. Assalamualaikum. Tanah Abang itu termasuk masyarakatnya yang agamis, ya kan, berbudaya, dan mereka ini welcome pada siapa saja. Namun dengan agamis, dengan welcome, dengan kemajemukan ini memang harus ditopang dengan bagaimana menata masa depan. Dengan kemajemukannya orang tersebut, pasti seleranya berbeda-beda, adatnya berbeda-beda, ya kan. Nah di sini di Tanah Abang ini menyatukan dari masyarakat yang maju ini untuk dijadikan sebagai sebuah kekuatan dalam rangka untuk bersatu. Pertama untuk bagaimana membudayakan ini, menjaga budaya bangsa khususnya Tanah Abang. Kalau bahasa istilah usul fikih itu al-muhafadzah alal qadimi sholih wal akhdhu alal jadidil aslah. Kita akan memelihara budaya lama yang baik, tapi tetap harus mengambil budaya yang baru yang lebih baik. Intinya harus melakukan itu. Artinya sifat keinginan Tanah Abang ini tidak lagi udah pakai otot ya? Oh, udah nggak bisa Pak, sudah nggak zamannya. Sekarang aja sudah digitalisasi. Dengan digitalisasi saja, dengan dampaknya TikTok aja, pasar Tanah Abang itu dampaknya sangat cukup besar Pak.
Oleh karenanya tidak bisa menghadapi masyarakat Tanah Abang itu cukup dengan istilahnya otot saja, tidak. Pasti harus mindsetnya harus dirubah, ya kan? Bersinergi dengan perkembangan zaman, terutama di era digitalisasi. Haji, satu lagi, untuk bisa didengarkan oleh kaum muda, apa yang bisa menjadi untuk tantangan ke depan? Untuk anak muda, yang sekarang harus pertama itu harus satu belajar, tetap kita harus belajar. Yang kedua itu pendidikannya ya, pendidikan. Yang kedua silaturahmi. Dengan adanya pendidikan, dengan adanya silaturahmi, di situ akan muncul kolaborasi. Ya, dari muncul kolaborasi itu bisa memberikan sebuah nanti pekerjaan. Itu loh, rasa persatuan. Bagaimana menatap hari kerja yang lebih bagus. Karena apa? Dengan adanya kemajemukan tadi, kumpul jadi satu, berbicara ngalor ngidul, ambil yang positif. Nah, anak-anak muda ini menangkap masalah ini dari pengalaman orang tua, pengalamannya Bang Deddy Syukur, pengalamannya Bang Ucu, pengalamannya saya sebenarnya pribadi. Nah, baru kita kombinasikan dari pengalaman senior-senior ini untuk meniti masa depan yang ini. Gaya jagoan-jagoan itu harus udah mulai ditinggalkan. Karena persaingan masa depan itu adalah kreativitas. Jadi saya kira itu untuk anak-anak muda gitu. Oke, terima kasih Pak Ya, Haji. siap. Siap. Oke. Tanah Abang kan sangat berbeda ya. Artinya potensi ekonomi maupun hal terkait keamanan menjadi hal yang sangat penting. Apa yang menjadi harapan Pemda DKI sehingga Tanah Abang ini menjadi satu kiblat bagi pemerintah Provinsi DKI Jakarta? Ya, Tanah Abang ini kan sejarah udah dari zaman dahulu kalanya ini sebagai pasar. Tanah Abang ini tempat kumpulnya orang-orang berdagang lalu lintas perdagangan dari mana-mana melalui Tanah Abang untuk ke Sumatera Selatan. Tentu sejarah ini tentu sampai sekarang juga tetap bertahan sebagai tempat usaha, tempat munculnya warga masyarakat. Tanah Abang sampai sekarang masih luar biasa, dan ini dengan adanya kan lagi di kantor yang baru ini kita harapkan perpelihara kerukunan antar warga masyarakat. Kita miniaturnya bisa dibilang ini miniatur Indonesia, seluruh suku seluruh dan alhamdulillah sampai sekarang kondisi wilayah Tanah Abang terpelihara dengan ini berkat memang kebutuhan warga Tanah Abang mempersatukan seluruh organisasi masyarakat yang ada di Tanah Abang. malam Tanah Abang ya, itu ini dan lain-lain. Ini memang dari dahulunya memang sudah berkomitmen menjaga kesatuan dan seluruh komitmen di masyarakat Tanah Abang ini membangkitkan kembali seluruh potensi yang mereka miliki untuk mereka sosialisasikan terhadap kepada festival ini beragam potensi dipamerkan di festival ini. Kita lihat sandal dan pangan dan ini luar biasa. Bang di mana Bang? Ini juga Udah nih lokasi kan? usaha gerakan roda perekonomian di kantor itu ada ini untuk siap untuk menghadapi digitalisasi yang tahun ini iya. karena sekarang ini media itu diajarin HNI. Dari tahun kemarin kita lihat itu masa-masa pandemi, di mana kegiatan kita sudah off dulu ya sampai di tahun 2023 ini. Dan kebetulan juga 2023 ini adalah momentum tahun politik, di mana masyarakat Tanah Abang ini sangat sensitif sekali. Makanya kita selenggarakan pada hari ini ada pesan moral yang kita berikan di sini kepada masyarakat Tanah Abang sendiri, yaitu pesan moral untuk menjaga persatuan dan kebersamaan sehingga menciptakan nanti pemilu yang damai. Marilah kita sambut kedua ada finalis Abang None Tanah Abang tahun 2023. Beri tepuk tangannya. Kolaborasi seni, kolaborasi ekonomi, yang dimana mereka ini adalah satu perpaduan yang memang
ada beberapa kultur dan budaya sendiri masyarakat kita sendiri yang sudah mulai membaur dengan masyarakat dari daerah lain, dan juga adanya pemulihan ekonomi. Di sini masyarakat Tanah Abang sendiri harus berfokus dalam melawan online ini kan. Online ini, belanja online ini, kita tahu pasar Tanah Abang ini adalah pasar yang terbesar di Asia Tenggara. Sampai saat ini maka kita memberikan pesan moral kepada masyarakat Tanah Abang untuk bersemangat. Dan di sini juga kan ada pasar Tanah Abang, di mana pasar Tanah Abang adalah legenda di Tanah Abang sendiri. Dia harus bangkit dan tidak boleh kalah dengan keadaan dan tidak boleh terpuruk. Assalamualaikum. Ini kan ada ya elemen kecil atau elemen Saya Arifan Nusa Kapangestu, perwakilan dari Tamrin Resident. digitalisasi apa yang Assalamualaikum. Perkenalkan, saya Kristantia Azala Moza Kanahata dari Karata di sini. Jadi tanah apa di RKD sendiri mencoba menciptakan apa generasi yang akan datang, yaitu untuk menciptakan menjadi pemimpin lah, menjadi pemimpin, orang-orang yang pintar, orang-orang yang cerdas, yang sekiranya bisa membangun Tanah Abang itu sendiri. Betul ya. Assalamualaikum. Jadi untuk ormas Saya Isam dari Pulau, perwakilan dari Gamen. banyak juga memberikan sumbangsi kepada masyarakat Tanah Abang itu sendiri. Dalam arti tadi untuk pemulihan SDM-nya sendiri, Motivasi utama manusia-manusia yang adalah bisa halusinasi. dan juga Satu kita membantu teguh, dalam bercerai kita runtuh. yang ada di Tanah Abang dan proaktif untuk kearifan lokal itu sendiri. Cinta